Hai everyone, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, hari ini aku mau bahas tentang sistem sewa apartemen di Korea yang banyak juga kalian tanyain. Jadi buat kalian yang penasaran, atau misalnya kalau kalian punya rencana untuk tinggal di Korea ke depannya, stay tune until the end of this video. Sistem sewa apartemen di Korea itu ada dua, ada Wolse dan ada Jeonse ya. Bedanya apa? Kalau Wolse itu kayak kita bayar sewa aja, pada umumnya setiap bulan kita bayar ke pemilik rumah. Dan juga biasanya pemilik rumah itu minta deposit kalau untuk Wolse. Sedangkan kalau Jeonse itu, kita hanya perlu bayar deposit aja. Dan per bulannya kita nggak usah bayar sewa lagi, tapi tetap harus bayar maintenance fee per bulannya. Nah, Jeonse ini tuh mahal banget depositnya. Biasanya sekitar 80% dari harga jual di pasaran. Jadi bisa bayangin ya, sama hal apa untuk Jeonse itu. Cuman ya enaknya kita nggak usah mikirin sewa tiap bulan, hanya perlu bayar maintenance fee. Dan maintenance fee itu juga tergantung tipe tempat tinggal apa yang kita tinggali, itu juga bakal berbeda-beda. Nah, aku mau bahas ada 7 jenis tempat tinggal di Korea. Yang pertama adalah Hasukjip. Hasukjip ini layaknya kos-kosan di Indonesia. Jadi ada satu rumah, tinggal bareng-bareng, ada ibu kos-kosannya, dan sistem sewanya itu Wolse, bayar bulanan ke ibu kosannya. Biasanya yang tinggal di Hasukjip ini adalah mahasiswa, dan Hasukjip ini juga biasanya adanya tuh di daerah-daerah kampus, karena harganya juga Hasukjip ini tuh relatif paling murah ya. Aku sendiri nggak punya pengalaman tinggal di Hasukjip, atau teman-teman aku juga nggak ada yang tinggal di Hasukjip sebenarnya, jadi aku nggak bisa ngomong lebih dalam lagi. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu Goshiwon atau Goshitel. Goshiwon atau Goshitel ini kalian paling sering bisa lihat di drama, contohnya nih. Goshiwon atau Goshitel ini biasanya ditinggali oleh para mahasiswa atau orang-orang yang sedang berjuang untuk tes PNS, karena harganya masih relatif murah. Tapi balik lagi tergantung kota di mana kalian akan tinggal dan juga tergantung daerahnya. Kalau di Seoul contohnya, semakin kalian di pusat kota tentunya akan semakin mahal harganya. Contoh, pacar aku waktu di Seoul, dia tinggal di Goshitel atau Goshiwon gitu, dan cukup di pusat kota, harganya itu 400.000 won per bulan, tapi dia ada kamar mandi dalam meskipun kamarnya cukup kecil. Kalau dulu waktu di Busan, teman-teman aku ada tinggal di Goshiwon, Goshitel juga, kamar mandinya di luar, tapi tetap kamarnya bagus, bersih gitu, rapi. Itu harganya sekitar 250 sampai 270.000 won per bulan dengan deposit 500.000. Untuk deposit ini kalian nggak perlu khawatir, karena saat kalian keluar itu akan dibalikan penuh, kecuali kalau kalian merusak fasilitas yang disediakan oleh pemilik rumah sampai perlu ganti rugi misalnya, atau perlu diservis. Nah, itu bakal dipotong dari deposit yang sudah kalian transfer di awal. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya villa. Villa ini bisa dibilang low rise apartment atau mungkin kayak rumah susun, karena gedung-gedung villa ini biasanya nggak tinggi-tinggi banget, paling 5-6 lantai, dan lokasinya itu nggak di jalan gede. Dari subway station paling nggak jalan 5 menit, atau ada juga yang lebih jauh dari itu. Villa ini jenisnya variatif, ada yang 1 room, ada yang 2 room, ada yang 3 room. Nah, tentunya karena jenisnya variatif juga, harganya juga pasti variatif, dan juga harga balik lagi tergantung dari daerah. Sebagai contoh dan untuk gambaran kalian, dulu di Busan teman aku ada tinggal di 1 room villa. Dia tuh pakai sistem Wolse, depositnya itu sekitar 3 juta won, dan per bulannya itu sekitar 400.000 won termasuk maintenance, jadi sekitar 5 jutaan per bulannya. Nah, villa ini juga bisa dengan sistem Jeonse, tergantung kesepakatan antara si pemilik unit dan juga si penyewa. Jadi bisa Wolse, bisa juga Jeonse. Yang keempat yang aku mau bahas adalah Officetel. Officetel ini bisa dibilang kayak studio apartment, tapi nggak cuma jenis studio aja. Biasanya Officetel juga ada yang 2 room maupun 3 room. Nah, aku sendiri tinggal di Officetel sejak dari Busan sampai sekarang di Seoul. Bedanya apa Officetel dengan villa? Tentu aja Officetel tuh di gedung apartemen yang lebih tinggi dengan fasilitas seperti apartemen, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Sebagai contoh, dulu waktu di Busan, biaya deposit aku tuh 5 juta won, dan biaya per bulannya termasuk maintenance itu sekitar 600.000 won. Sedangkan sekarang di Seoul, sebagai perbandingan, depositnya itu 10 juta won, dan untuk biaya sewa plus maintenance fee-nya biasanya sebulan itu sekitar 880.000 won. Mahal ya. Aku juga bakal sih mahal. Cuman aku pilih tinggal di Officetel. Kenapa? Karena sebagai cewek yang tinggal sendiri, Officetel tuh jauh lebih aman. Karena kalau misalnya kalian lihat di vlog aku yang kemarin yang jalan-jalan ke supermarket itu,
itu. Gitu masuk gedung office style aku harus masukin password dulu. Ada juga resepsionis yang jagain di lobby, jadi bisa kontrol siapa aja yang keluar masuk. Dan saat masuk kamar baru ada password lagi gitu. Jadi lebih aman sih jatuhnya, dan juga ada fasilitas kayak gym dan sebagainya. Aku sendiri tinggal di office yang tipenya studio atau one room. Ada beberapa office yang menyediakan tipe 2 room ataupun 3 room. 2 room itu masih lumayan common, sedangkan kalau 3 room itu udah cukup jarang ya kalau untuk office style. Dan berikutnya yang kelima aku mau bahas adalah apartment. Apartment sesungguhnya. Dimana kalau misalnya kalian sering lihat di dalam drama nih, contohnya seperti ini. Jadi kalau apartemen di sini tuh bentuknya kayak kompleks apartemen gitu. Jadi gak cuma satu gedung, ada beberapa gedung. Dan apartemen ini banyak ditinggali oleh keluarga-keluarga. Biasanya sih kalau udah keluarga mereka pakai sistem Jonse, tapi ada juga yang Wolse tetap. Jadi balik lagi kesepakatan antara pemilik unit dan penyewa. Apartemen ini nggak ada yang one room biasanya, kebanyakan udah 2 room atau 3 room ya, karena kan biasanya kalau apartemen itu buat yang sudah berkeluarga. Kalau untuk harga aku kurang familiar karena nggak pernah tinggal juga di apartemen. Tentunya kalau semakin jauh dari kota harganya akan lebih murah dibanding yang di tengah kota. Yang keenam yang aku mau bahas adalah banjiha. Banjiha ini yang bisa dibilang half basement. Kalian bisa lihat di film Parasite nih contohnya banjiha. Banjiha ada yang bagus, ada yang jelek juga tentunya. Dulunya banjiha ini dipergunakan untuk tempat sembunyi tentara kalau aku nggak salah pada saat perang. Dan setelah perang selesai, banjiha ini biasanya digunakan untuk storage. Dulunya pemerintah Korea ini nggak kebolehin banjiha untuk tempat tinggal, tapi karena penduduknya semakin banyak dan juga keadaan ekonominya tidak memungkinkan, jadi akhirnya banjiha diperbolehkan untuk tempat tinggal dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tempat tinggal yang kamarnya besar tapi dengan harga yang cukup terjangkau, biasanya itu banjiha. Ciri khas dari banjiha adalah kamar mandinya akan lebih tinggi daripada kamar tidur kita, kayak yang kalian lihat di film Parasite itu ya. Dan kalau misalnya kita ngelongok keluar dari jendela, biasanya jendelanya itu berbatasan dengan jalanan. Itu ciri khasnya banjiha sih. Tapi banjiha tuh nggak necessarily jelek kok, ada juga banjiha yang bagus. Cuman ya banjiha harganya pasti lebih miring dibandingkan dengan villa ataupun office style tentunya. Nah, unit-unit banjiha ini biasanya ada di bawah-bawah gedung villa. Berikutnya yang terakhir yang aku mau bahas, yang ketujuh adalah jutek. Jutek ini pada dasarnya seperti rumah di Indonesia ya, rumah tapak. Dan orang-orang di Korea yang punya atau tinggal di jutek biasanya dibilang sebagai orang kaya, karena harga tanah di Korea itu mahal banget. Dan kalau sudah punya jutek berarti sudah punya tanah dan juga sudah bangun rumah sendiri. Tapi pada dasarnya di Korea itu susah banget cari jutek, apalagi di kota-kota besar seperti Seoul. Contohnya aku hampir nggak pernah lihat jutek di Seoul kecuali di daerah-daerah tertentu. Dan jutek ini biasanya masih banyak di daerah-daerah pedesaan atau perkampungan yang memang jarang ada apartemen. Dan harga tanahnya pastinya masih lebih murah dibanding kota-kota besar. Oke, aku rasa video hari ini sampai sini aja. Aku harap penjelasan aku bisa kasih kalian gambaran tentang gimana sih sistem sewa di Korea dan apa aja jenis tempat tinggal yang ada di Korea. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan thumbs up to this video kalau kalian punya saran, punya kritik, dan kalian juga misalnya punya request, karena video berikutnya bikinin tentang ini dong. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, oke? Jangan lupa untuk catch me on Instagram supaya kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung. Aku bakal sering update di Instagram juga. Dan yep, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!